Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Novi di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam otot yang ada pada manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia bergerak dengan dua alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif kita berupa otot, sedangkan alat gerak pasif kita berupa tulang. Untuk kali ini, kita akan belajar mengenai alat gerak aktif kita, yaitu otot. Kenapa disebut dengan alat gerak aktif? Karena dia dapat berkontraksi. Nah, dari kontraksi inilah, akhirnya otot dapat menggerakkan tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita dapat bergerak dengan semestinya. Otot juga memiliki karakteristik tersendiri. Ada 3 karakteristik yang dimiliki oleh otot. Untuk karakteristik otot, ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah kontraksibilitas, yang kedua adalah ekstensibilitas, dan yang ketiga adalah elastisitas. Kontraksibilitas sendiri berhubungan dengan kemampuan otot pada saat kontraksi, sehingga dia akan memendek. Lalu, untuk ekstensibilitas itu kebalikan dari kontraksibilitas, di mana ekstensibilitas itu adalah kemampuan otot kita pada saat berelaksasi dan dia akan memanjang. Sedangkan untuk elastisitas, itu adalah kemampuan otot kita pada saat kembali ke ukuran semula. Jadi setelah berkontraksi maupun berelaksasi, dia akan kembali ke ukuran semula. Sedangkan untuk jenis-jenisnya, ada 3 jenis otot yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Untuk otot polos sendiri, kenapa disebut sebagai otot polos? Karena dia tidak memiliki garis-garis melintang atau serat yang berwarna gelap terang ya, seperti yang ada pada otot lurik. Ciri-ciri dari otot polos sendiri, yang pertama adalah bentuknya gelendong dengan kedua ujungnya yang meruncing. Terus kemudian dia juga memiliki namanya inti sel, namun hanya satu dan letaknya itu ada di tengah. Ciri berikutnya, dia akan bergerak secara refleks. Refleks di sini dalam artian di bawah pengaruh saraf tak sadar. Sedangkan ciri yang keempat, dia memiliki waktu kontraksi sekitar 3 hingga 180 detik. Dari sini, akhirnya kita akan tahu bahwa dia itu tidak akan mudah lelah, namun untuk menangkap respon, dia akan sedikit lambat. Dan otot polos ini ada di beberapa bagian saluran alat-alat dalam tubuh kita, seperti halnya pada saluran pencernaan. Di sini ada di usus, biasanya otot polos di situ. Terus kemudian ada saluran pernafasan kita juga, lalu kemudian ada getah bening, dan ada juga di pembuluh darah kita. Lalu yang kedua adalah otot lurik. Disebut otot lurik karena dia memiliki bagian gelap maupun terang yang silih berganti, sehingga kelihatan seperti lurik, seperti itu. Sedangkan untuk ciri-cirinya, yang pertama, dia bentuknya silinder, memanjang dan punya banyak inti sel, beda dengan otot polos tadi. Lalu yang kedua, letak dari inti selnya itu ada di tepi, dan bergeraknya dia akan di bawah kesadaran. Jadi kalau otot polos tadi di bawah saraf tak sadar, kalau otot lurik itu ada di bawah saraf sadar. Nah, sedangkan untuk berikutnya, dia sendiri juga disebut dengan otot rangka. Kenapa? Karena hampir secara eksklusif otot lurik ini ada ataupun melekat pada rangka-rangka manusia. Dan berikutnya, itu dia mampu untuk bekerja lebih keras dan cepat. Namun demikian, dia akan merasa lebih mudah lelah. Nah,
Otot lurik sendiri kalau berdasarkan dengan definisinya tadi, ada pada lengan atas kita, ada. Terus kemudian ada juga di otot betis, ada juga di bagian otot paha. Kalau kita rangkum, maka otot lurik ini terdapat pada hampir seluruh rangka tubuh manusia. Yang ketiga adalah otot jantung atau kita kenal dengan sebutan miokardium. Otot jantung ini sebenarnya hampir mirip dengan otot lurik, namun dia memiliki sifat cara kerja yang tak sadar seperti otot polos. Jadi kalau dilihat itu seperti otot lurik tak sadar, tapi dia ada pada dinding jantung saja, tidak ada pada bagian yang lainnya, sehingga dia disebut otot jantung. Ciri dari otot jantung sendiri hampir mirip dengan otot lurik, bentuknya silinder, bercabang, dan punya serat gelap dan terang. Namun demikian, dia bergeraknya di bawah pengaruh saraf tak sadar. Ini yang cirinya sama dengan milik otot polos. Selain itu, dia memiliki satu atau dua inti sel. Bahkan mungkin ada juga yang lebih dari itu. Namun yang lebih itu biasanya jarang sekali ditemui. Biasanya yang kebanyakan itu memang satu. Dan letak intinya itu ada di tengah. Lalu ciri berikutnya, karena jantung sendiri juga mengedarkan darah ke seluruh tubuh, jadi bekerjanya dia itu terus-menerus tanpa istirahat. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa antara otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung itu ada beberapa ciri yang sama, ada juga yang berbeda. Seperti kita coba perhatikan yang pertama. Untuk letak, otot polos ketiga-tiganya itu semua beda ya. Untuk otot polos itu ada dalam organ manusia, organ dalam manusia seperti tadi saluran pencernaan, pernafasan, dan lain sebagainya. Kalau untuk otot lurik itu hampir melekat pada setiap rangka yang ada di tubuh kita. Sedangkan otot jantung itu memang hanya ada pada dinding jantung saja. Lalu untuk bentuk serabut, otot polos itu tidak beraturan, sedangkan untuk otot lurik maupun jantung itu beraturan. Sedangkan untuk jumlah inti selnya, otot polos dan otot jantung itu sama, yaitu 1, sedangkan otot lurik itu lebih dari 1 atau banyak. Lalu untuk letaknya, letak dari nukleus atau inti selnya, itu otot polos dan juga otot jantung itu sama, yaitu di tengah. Maka dari itu saya berikan warna yang sama antara otot polos sama otot jantung ya. Lalu kalau untuk otot lurik, itu ada di tepi. Nah, bedanya di situ. Lalu untuk kecepatan respon, otot polos itu lebih lambat, sedangkan otot lurik itu cepat, dan otot jantung itu tergantung dengan frekuensi rangsangan yang diterima. Jadi kadang lambat, kadang cepat. Jadi istilahnya sedang, seperti itu ya. Lalu untuk cara kerjanya, otot polos sama seperti otot jantung, di mana mereka bekerja secara refleks atau tidak sadar. Sedangkan untuk otot lurik itu ada pada saraf sadar. Dan kemampuan kontraksi dari otot polos itu lebih cepat kontraksinya. Kalau untuk otot lurik itu lebih lambat, sedangkan otot jantung itu beraturan. Dan yang terakhir mengenai warnanya, sudah seperti namanya, nama ototnya, di mana otot polos itu warnanya polos. Kenapa? Karena tadi seperti definisi di awal, dia tidak memiliki serat gelap maupun terang. Nah, beda dengan otot lurik. Kalau otot lurik dan juga otot jantung ini mirip. Warnanya adalah lurik. Jadi dia punya serat yang warnanya gelap dan juga terang. Nah, demikian kesimpulan mengenai otot polos, otot lurik, maupun otot jantung. Untuk lebih lengkapnya lagi, silahkan mencari referensi dari sumber-sumber seperti buku ataupun internet dan lain sebagainya. Oke,
Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.